Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan nih bang. Salam kebangsaan. Karena besok Memperingati Hari Pahlawan. Itu pahlawan. Iya. Baik buat saudara-saudaraku sekalian, teman-teman dan sahabat-sahabat semua. Malam hari ini saya ketemu lagi. Saya sengaja bertandang ke tempat rekan saya, Bang Ansori Suwada. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi. Masih bisa silaturahmi. Sebetulnya pengennya lebih ngakak Bang. Iya. Nggak apa-apa kan? Cuma mohon maaf Bang, ini malam ini buat saya agak berat karena di belakang kita ada beliau Bang. Oh iya. Belakang kita ini kelihatan. Bapak Kiai Haji Nur Ali. Kenapa ini menjadi perbincangan saya dengan Bang Ansori Suwada? Karena yang pertama memang besok itu kan 10 November Bang. Hari pahlawan. Hari Pahlawan. Nah gini Bang, kalau terkait dengan Hari Pahlawan, biasa seremonialnya kan yang kita tadi ngobrol-ngobrol sebatas seremoni, terus istilahnya sukma atau ruh dari Hari Pahlawan itu apa sebatas seremoni, apa kita juga harus betul-betul serius menggali pemikiran hiroh dari para pahlawan kita untuk menjadi inspirasi hidup, karena zamannya berbeda. Zamannya udah beda, nggak kayak dulu. Zaman dulu kalau bicara zamannya Pak Kiai Nur Ali, ini masih hutan kali Bang di sini. Iya. Kasih. Iya. Kasih. Wonosobo masih hutan. Masih hutan. Tapi ini yang mau saya coba tanyakan ke Bang Ansori, karena saya ini kan ibaratnya pendatang Bang. Kalau urban ini kan. Kalau ente kan asli sini. Jadi Iya, kan iya, iya. Asli Bekasi. aneh lewat tadi jembatan yang mau Bekasi yang Sumarekon tuh ada tulisan Jalan Kinrali. kayak Kali Kalimalang. Jalan kayak Kinrali. Iya betul. Keputus Islamik. Kali juga Ada gedung Kinrali. Itu ada di sebelah lampu merah itu. Ada monumen Kinrali. ada monumen. Ada sebelah kayak Kalimalang tuh, yang sebelah mari itu. Itu bambu runcing apa itu. Dulu kita pernah juga ya supaya itu lebih monumen itu lebih membudaya lah, artinya sesuai dengan namanya Kinrali, dia itu seorang pahlawan. Tapi hanya gitu. Itu pernah kita usulkan untuk dibuatkan lebih bagus lagi. Iya. Kayaknya sampai sekarang itu masih ada. Coba nanti kalau misalnya jalan Boleh. sebelah kanan itu ada. Aneh Sebelah kiri kalau dari sini ada. namanya di jalan kadang-kadang aneh tengok-tengok gitu, pengen tahu bagaimana kota Bekasi gitu. Iya, betul. Jadi gini Bang, bicara masalah pahlawan. Ya. Jadi perjuangan pahlawan terkait lagi dengan Kiai Haji Nur Ali ini, aneh baru baca sekilas saja merinding Bang. Baca itu. Merinding aneh Bang. Jadi beliau Biografi beliau. Iya. Biar beliau. Beliau ini berawal dari pesantren, terus belajar sampai ke Tanah Suci. Dengar kabar dari orang tuanya kalau di Indonesia kalau itu masih dalam pergolakan, Betul. akhirnya jiwa mendidik beliau itu juga ditularkan pada jiwa perjuangan gitu Bang. Betul. Yang aneh tahu. Nah, karena ini mau merek lagi ente gitu. Aneh pengen tahu gitu. Gambarannya gimana sih Bang? Aneh orang luar anggaplah aneh baru coba menelisik lebih jauh tentang sosok beliau. Al-Maghfurah. Iya, itu lebih jauh. Tapi menurut aneh Bang, para tokoh-tokoh Bekasi menjadikan nama jalan, menjadikan nama jembatan dan sebagainya, itu pasti pertimbangannya filosofis, historis, macam-macam lah Bang, dengan nama beliau. Nah, di gambaran nanti gimana Bang? Iya. Sambil ngopi boleh? Boleh silakan. Sambil berapa nggak apa-apa. Oh siap. Gimana Bang? Iya. Kalau orang kampung sebenarnya kalau mengatakan Kinrali sebenarnya dari kampung ya. Orang kampung. Jumalang itu kan masih kampung. Aslinya dari mana? Asli Jumalang, asli Bekasi, asli Jumalang itu kampung. Anak
anak muda yang punya gairah untuk maju, kemudian pada usia belasan lah, mereka rajin untuk cari ilmu, bahkan pada usia yang masih muda sekali, almarhum itu generali ke Mekah. Iya. Nah, kalau bicara pahlawanku adalah inspirasi, misalnya kan orang kampung, orang kampung kemudian berbuat untuk negara mengakui dia sebagai pahlawan, gitu kan. Nah, bagi kita yang muda-muda ini kan gitu, orang kampung berhasil sukses menjadi pahlawan nasional, mendirikan pendidikan, pesantren yang sampai saat ini orang Bekasi semua masih tahu Takwa itu siapa. Itu awal ya. Ini kan harus menjadi contoh, ya kan? Menjadi contoh seorang Nur Ali yang begitu gagah berani, dia sebagai seorang pahlawan. Dan yang kita bilang tadi itu, misalnya jalan, Nur Ali itu kan sebagai bukan hanya kenangan gitu kan, tapi mengingatkan kita bahwa ada sosok pemuda dulu, ada sosok tokoh, ada sosok seorang pahlawan yang namanya yang namanya Nur Ali. Nur Cahaya, Ali tinggi, kadang kan gini bang, ini aneh tidak mendikotomi soal kesukuan, tapi kita kan Indonesia nih bang. Ternyata bang, nama Kiai Haji Nur Ali itu diberikan oleh, kalau nggak salah nih bang, literasi nanti diklaririn lagi lah, diklarifikasi lagi, itu dari Bung Tomo. Nama Kiai Haji, nama Kiai Haji. Artinya beliau nih Pak Kiai Haji Nur Ali ini juga sering komunikasi dengan Bung Tomo waktu 10 November itu. Ya, itu zaman Indonesia Perjuangan, Indonesia Berjuang ya kan. Ya, kita juga kan tahu bahwa kemerdekaan itu kan oleh para pejuang. Karena dulu justru menyebutnya para darah-darah syuhada sehingga Indonesia ini merdeka. Kenapa? Misalnya Jenderal Sudirman, Puri itu kenal sama beliau. Nah, iya, Jenderal Sudirman. Jadi ada nggak tahu juga itu ada riwayat lah gitu kan. Ada perintah sebenarnya kalau anda baca di literasi kan. Kenapa General Ali itu disebut sebagai belut putih, gitu kan? Karena dia dari Jawa Barat menemui Pak Jenderal Sudirman, Jogja kan, ketika itu kan, ya kan, Jogja itu jalan kaki. Setelah itu beberapa hari kemudian dia sudah sampai lagi ke Barat. Artinya hitungannya kan dia jalan kaki. Nah itu makanya disebut ada betulnya itu ada di layar lebar lah kan itu, ada beliau dijuluki sebagai belut putih. Kedua, sosok Nur Ali itu dijaga sama Belanda, dicari-cari lain sebagainya, itu tetap saja tidak lolos. Kalau itu lolos, Belanda sulit untuk menemukan sosok pejuang ini. Bahkan disebut juga singa Kerawang Bekasi. Singa itu kan luar biasa. Artinya ini beliau ini yang aneh pahamin baru, walaupun cuma sekelumit doang. Ya istilahnya di eranya itu beliau ini tokoh yang sangat luar biasa. Jadi tokoh nasional, tokoh yang saat itu, maksudnya saat kejadian pergerakan, betul. Seorang yang lahir dari kampung, kemudian tekun di bidang agama, belajar, kemudian hijrah pendidikan lagi ke Tanah Suci. Aneh ingat kalau Tanah Suci itu yang beritain kalau nggak salah
Kiai Marzuki yang Marzuki bin Mirsa. Iya, beliau bahkan banyak pesan dari Kiai Marzuki kepada Kiai Nur Ali, dan intinya memang setelah Kiai Nur Ali di sana dapat kabar dari Indonesia, timbullah jiwa di luar pendidikan untuk bisa ikut berjuang untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan berjuang kemerdekaan gitu kan, merebut kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan. Sebab itu kan kalau nggak salah 42 kan masih Belanda ya, masih Belanda dan Jepang masuk gitu kan, Jepang masuk. Ya, kita menganggap bahwa tokoh itu luar biasa, tokoh Jenderal luar biasa. Sebagai tokoh nasional, beliau juga aktif dalam pemerintahan. Beliau juga aktif di dunia politik. Iya, bahkan masuk ke museum di tahun 55. Nah, dalam politik kan dia dalam tahun pemilu pertama itu kan. 1955 itu kan dia di Masyumi. Ya, ini pun perjalanan. Perjalanan ini kan mesti dijadikan ibrah. Ibrah itu pelajaran. Pelajaran kepada siapa? Kepada kita generasi berikutnya. Makanya tadi inspirasi itu, gitu kan? Tokoh ini memberikan inspirasi perjalanan mereka ini itu dijadikan ibrah. Pelajaran buat kita. Apa yang kita ambil dari para pahlawan ini, gitu kan? Contoh misalnya Kiai Nur Ali dalam pendidikan di pesantren, bahkan cabangnya itu hampir 60 cabang. 60 cabang, kalau nggak salah ya, hampir 60 cabang. Atau apa cabang ini? Nah ini kan mesti diikuti atau dicontoh pada generasi muda, apalagi pada generasi yang sekarang ini kan. Mungkin orang tidak tahu banyak yang lahir tahun 80, 70 tentang siapa itu Kiai Nur Ali kan. Mereka tahunya kan hanya di situ saja kan. Nah itu Bang yang ini kadang harus berpikir, mereview Bang. Generasi sekarang yang kebanyakan anak-anak itu lebih have fun dengan gadgetnya, terus bicara masalah toko-toko, ya. Ini mesti kayaknya ada upaya yang dalam tanda kutip serius ini Bang, kalau bicara inspirasi kembali lagi. Ya, jadi supaya anak-anak ini nggak kehilangan pegangan, karena gitu Bang. Karena kan anak ya generasi sekarang kebanyakan itu instan Bang. Nama nih kayak Nur Ali, udah berhenti di situ. Dia kan nggak ada pertanyaan, siapa sih kayak Nur Ali gitu. Itu gimana Bang ya, tips Bang Ansori untuk bisa menghidupkan kembali spiritnya perjuangan dari seorang kayak gini generasi muda. Contoh gimana? Ada satu TV misalnya, oke lah kita ambil di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sampai saat ini orang tahu itu siapa Kiai Muhammad Dahlan. Walaupun dia misalnya baru kelas 1 SMP. Iya. Dia pasti tahu. Kenapa? Karena setiap pelajaran itu ada kurikulum tentang Kiai Muhammad Dahlan. Pahlawan nasional. Nasional, Pendiri, Muhammadiyah. Walaupun misalnya dia baca di sejarah, biografi dan sebagainya, tapi ada mata pelajaran yang menerangkan siapa itu Kiai Muhammad Dahlan. Itu orang tahu kan? Ya kan yang bilang, misalnya umur 80-70 nggak kenal nama Kiai Nur Ali. Tapi kalau itu ada pelajaran di sekolah, nggak usah jauh-jauh lah. Di lingkungan At-Taqwa misalnya, ada pelajaran ketakwaan misalnya, itu tentang Kiai Nur Ali. Itu kan inspirasi juga. Iya. Membawa gairah dulu Kiai Nur Ali begini dan sebagainya. Itu yang disebut bahwa jangan melupakan pahlawan kita, gitu kan? Iya. Kalau hanya simbol ini aja, mereka kan hanya gambar. Kan? Yang kita perlukan adalah mindset kita sekarang ini yang jauh dari perjuangan mereka. Minimal ada sesuatu yang kita bawa. Ada
Nah tadi itu tentang keagamaannya gimana? Iya, ya, itu Ya. Kayak ahli berdakwah dan sebagainya. Tapi ini mau masuk. Maka Intinya apa yang saya sampaikan dengan Pak Ansori ini adalah bagian dari kita coba apa ya, merefleksi kembali besok 10 November. oh, Hari Pahlawan. Pahlawan. Hari Pahlawan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa juga apa ya, menginspirasi lah generasi muda untuk bisa lebih tahu spirit dari Kiai Haji Nur Jadi Ali perjalanan dan perjuangan Kiai Haji Nur Ali. untuk mengisi. Untuk misi itu kemerdekaan kita kan tinggal misi kan. Oke, iya. Ya, isi aja tinggal enak kan. Kayak kopi tinggal diisi kan. Kita nggak tahu cara itu kopi itu dari mana, yang penting kita isi. Dan ini dinikmati. Iya, siap. Kita sekarang menikmati. Siap. Oke. Oke, Bang, kita tutup Jadi- dulu sebelum ini kepada sobat-sobat semua, obrolan santai saya dengan Pak Ansori ini maaf berbeda dengan kita wajib melaksanakan sholat isya. Next ada pembicaraan lagi tentang Kiai Nur Ali setelah ini. Terima kasih.